Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok anggota 1 Astriani, 2 Fatma Dewi, ketiga Nur Aziza S, dan yang keempat Irmawati Ilyas. Kali ini kami akan menjelaskan tentang keamanan komputer. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian dari keamanan komputer. Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Keamanan komputer juga berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Adapun aspek-aspek keamanan komputer. Inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain 1. Privat adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca orang lain, meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya. 2. Confidentially merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus, tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya, data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Confidentially akan terlihat apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Apakah pemilik informasi akan memberikan informasinya kepada orang yang memintanya atau menjaga miliknya. 3. Integrity. Penekanannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang, data yang telah terenkripsi pun tidak terjaga integritasnya, karena ada kemungkinan ciptatext dari enkripsi tersebut berubah. 4. Authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan paspornya. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok, diterima dan tidak akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang. Apakah dia pengakses yang sah atau tidak? 5. Availability. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat, pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Langkah-langkah keamanan komputer terdiri atas 1. Aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan. 2. Analisa risiko. Identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem. 3. Perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi. 4. Alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar. 5. Prioritas. Perlindungan PC secara menyeluruh. Ancaman atau serangan yang sering terjadi pada komputer. Memang salah satu serangan yang mungkin Anda paling takuti adalah virus. Namun perlu Anda ketahui, selain virus ada beberapa serangan atau ancaman yang juga perlu Anda waspadai, terutama dari internet. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. 1. Sniffing. Pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dari District Corporation. 2. Spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. 3. Figure exploit. Awal penggunaan figure exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun, seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah pengguna dari tools ini. Karena melalui tools ini, sistem keamanan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. 4. Brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password guessing. Hanya saja bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat dari password guessing, karena metode brute force menggunakan beberapa tool plugin untuk
mendapatkan password yang dicari. 5. Password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada dalam sistem. 6. Virus. Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya, yaitu virus dibuat untuk menulari program-program lainnya, mengubah, memanipulasinya, bahkan sampai merusaknya. Selanjutnya, cara mencegah terjadinya serangan pada komputer terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. 1. Desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap. 2. Aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak. 3. Manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti Standard Operating Procedure atau SOP dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal. 4. Manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.